dalam doa. Yang para kelas silakan. Teman-teman serta ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya anak-anak, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ya, baik. Apakah kalian sudah siap untuk kita melakukan pembelajaran kita di hari ini? Pakaian praktek kalian sudah siapkan? Setelah ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran kita pada lahan. Ya, nanti setelah ini kalian akan ganti pakaian dan 15 menit kita akan ke lahan. Anak-anak, coba kalian perhatikan apa yang kalian bisa ungkapkan terkait dengan bedengan yang pada kondisi lahan yang terjadi saat ini. Apa yang kalian lihat? Ya, ya siapa lagi? Tanaman tidak sehat? Ya, Hengki? Pertumbuhan tanaman tidak baik karena bersaing dengan gulma. Ya, pertumbuhan tidak baik karena bersaing dengan gulma. Ya, bagaimana cara agar untuk kita mematikan atau untuk gulma itu tidak tumbuh lagi? Apa cara pengendaliannya? Ya, ya dengan cara penyemprotan pestisida. Siapa lagi? Ya, dicabut. Siapa lagi? Ya, dengan cara pemasangan mulsa. Jadi tanaman itu apabila kita tidak memasang mulsa, akibatnya terjadi ada rumput. Itu yang disebut dengan tanaman pengganggu. Yang disebut dengan gulma. Gulma adalah tanaman pengganggu. Kegiatan saat ini, pembelajaran kita di saat ini adalah bagaimana teknik pemasangan mulsa pada bedengan tanaman sayur. Jadi itu merupakan suatu masalah yang kita hadapi pada lahan. Jadi kalau bedengan ini tidak ada tanaman dan ada pemasangan mulsa, berarti rumput akan tumbuh. Jadi tanaman tidak menjadi sehat, tidak menjadi subur. Ya, itu merupakan permasalahan. Kadek kita hari ini adalah menerapkan teknik pemasangan mulsa lahan sayuran. Ini merupakan karya kita. Pembelajaran kita di hari ini tentang bagaimana teknik melaksanakan pemasangan mulsa pada bedengan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat melaksanakan teknik pemasangan mulsa pada mulsa lahan sayuran. Oke, ini merupakan tujuan pembelajaran kita. Jadi, di hadapan kalian ini ada beberapa contoh tanaman yang Ibu perlihatkan untuk kalian. Di sini ada tanaman bayam, tanaman kangkung, dan tanaman sawi. Ini merupakan tanaman hortikultura. Jadi, dari permasalahan yang kita hadapi terkait tentang bagaimana pemasangan mulsa di lapangan, jadi hari ini tema pembelajaran kita adalah rumusannya adalah bagaimana kita dapat melakukan memasang teknik pemasangan mulsa secara baik pada bedengan. Jadi untuk jawabannya adalah mungkin siapa tahu dari permasalahan yang tadi kita lihat, apa permasalahannya, rumusan masalahnya seperti apa? Ya Cici? Bagaimana teknik pemasangan mulsa pada tumbuhan bayam, sawi, dan kangkung? Ya, oke, benar sekali. Jadi pembelajaran kita hari ini bagaimana permasalahan rumusan masalah kita di hari ini tentang bagaimana masalah
teknik pemasangan musa pada tanaman sawi, tanaman kangkung, dan tanaman bayam. Itu merupakan suatu masalah. Jadi saat ini ya Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok untuk kita ada dalam cara bagaimana kita melakukan teknik pemasangan musa pada bedengan yang telah tersedia. Setiap kelompok diharuskan untuk membuat lembar kerjanya masing-masing. Kemudian mengambil alat dan bahan, mencari literatur terkait tentang pemasangan musa. Itu masing-masing kelompok harus membuat LK-nya sendiri-sendiri. Ya, silahkan. Teknik pemasangan musa ya, kelompok 1. Kelompok 3 maju. Kelompok 3. Teknik pemasangan musa, kini saatnya untuk kita mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1 siap? Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Ya. Kelompok 1 pertama ya. Yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Deskripsi hal-hal yang telah Anda pelajari. Temukan selama pembelajaran melaksanakan pemasangan musa lahan tanaman. Ya, terima kasih kelompok 1. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Ini kelompok 2 harus mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, silakan kelompok. Kedua, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, hal-hal yang telah Anda pelajari dan temukan selama pembelajaran saat pelaksanaan pemasangan musa pada lahan tanaman. Yang pertama, dari musa, yang kedua jenis musa, yang ketiga teknik pemasangan musa. Mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Soal pertama, jelaskan alat dan bahan. Bedengan sayur, musa plastik hitam perak, pasak bambu, pelubang musa, bibit sayur. Ya, kelompok 1. Silahkan pertanyaan ke kelompok 2 dan kelompok 3.
MPHP adalah lembaran plastik hitam yang salah satu sisi lembarnya berwarna perak. Sisi lembaran yang berwarna perak tersebut akan menjadi permukaan atas bedengan setelah MPHP tersebut dipasang. Kelompok 3, ada tanggapan? Kelompok 1. Pengertian mulsa adalah penutup permukaan bedengan tanaman sehingga permusaan dapat diartikan sebagai penutupan permukaan bedengan dengan bahan organik atau lembaran plastik. Kelompok 2 memberi pertanyaan kepada kelompok 1 dan 3. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Fungsi dari pemasangan mulsa. Hemat air, 1 menghemat air, 2 mencegah erosi, 3 menghambat pertumbuhan gulma, 4 menjaga keseimbangan suhu tanah dan lapisan udara di dekat tanah. Jenis mulsa apa yang kita gunakan sekarang untuk membuat bedengan? Jenis mulsa yang dipakai adalah mulsa plastik hitam perak. Ya, semua pertanyaan sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya, terima kasih atas masukan, atas pendapat, atas saran yang diberikan oleh kelompok 1 dan kelompok 3. Kita beri aplaus kepada ketiga kelompok. Ya, oke. Kembali ke posisi semula. Praktek kerja kita pada bedengan, kalian sudah mengetahui cara pemasangan, teknik pemasangan mulsa di lapangan. Sekarang kesimpulan yang diberikan adalah kegunaan daripada mulsa itu sendiri adalah untuk menekan erosi, untuk menekan gulma. Itu merupakan kesimpulan yang kita berikan. Jadi saat ini Ibu akan sampaikan bahwa ada 2 macam mulsa, yaitu mulsa organik dan mulsa hitam perak. Yang sekarang ini kita gunakan adalah mulsa hitam perak. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran kita di hari ini adalah pemakaian mulsa dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman secara baik. Jadi tadi kalian sudah melihat bahwa kalau kita tidak memakai mulsa, tanamannya tumbuh seperti apa, dan apabila tanaman itu diberi mulsa, tanamannya seperti apa. Jadi ada perbedaan. Ya, itu saja yang bisa Ibu simpulkan. Dan yang berikut, untuk saat ini Ibu akan menilai cara kerja kalian. Kelompok 1 sudah baik, pengetahuan dan penampilan sudah baik, tapi keterampilannya kelompok 1 kurang rapi dalam kegiatan pemasangan mulsa. Kelompok 1 kurang rapi, yang kelompok 2 rapi. Ya, kelompok 2 cara penilaian dari keterampilannya sudah baik, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi yang terbaik di sini adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, kita beri aplaus kepada kedua kelompok menerapkan teknik pemasangan mulsa. Jadi untuk pembelajaran minggu depan kita akan masuk pada penanaman tanaman sayur. Jadi tadi tentang teknik, dan minggu depan kita akan kembali bertemu untuk melakukan KD kita yang ke-6, yaitu penanaman. Itu saja yang boleh Ibu sampaikan. Dan sekarang kita sudah selesai pada penghujung pembelajaran kita di hari ini. Untuk itu, Ketepas membawakan kita ke dalam doa. Dengan berakhirnya pelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan berakhirnya doa tadi, maka selesai sudah pembelajaran kita di hari ini. Selamat siang dan selamat pulang. Siap dihormat. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang.